sekarang ku lakukan yang luhur mulia. Jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanya bahasa cinta kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Hai adik-adik semua, hai. Kak Dina senang sekali bisa menyapa semua adik-adik. Wow, udah lama ya kita nggak bertemu ya. Sudah sekitaran 4-5 bulan. Ya sekitaran segitu 4-5 bulan kita udah gak bertemu. Wah kakak Dina kangen banget sama kalian semua. Gimana kabarnya? Kakak berdoa adik-adik tetap sehat ya. Sampai hari ini tidak ada yang sakit. Terus tetap semangat belajar, tetap semangat berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Nah adik-adik, tadi di awal pembukaan kita sudah mendengarkan ada teman kita yang sudah bernyanyi ya. Tadi lagu pujiannya keren banget, bagus. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk buat mereka bertiga yuk. Jadi tahu nggak namanya siapa? Iya, mereka adalah Karen, Astrid, dan Krista. Nah adik-adik, lagu pujian tadi ada yang tahu nggak judulnya apa? Iya, tadi judulnya apa? Ada yang tahu? Oh, iya, judulnya apa? Yang di sebelah sana, sebelah kanan kakak. Apa lagunya? Judulnya apa?
Bahasa Indonesia? Oh, bukan. Coba yang kiri kakak, yang sebelah kiri. Bahasa apa? Bahasa kalbu. Wah, itu lagi. Bukan. Ya, yang tengah, yang paling keren. Apa judulnya? Tahu? Yes, bener. Bahasa cinta. Oke, yuk kita kasih tepuk tangan yuk. Berhasil ya menebak lagunya ya. Iya, judul lagu ini adalah Bahasa Cinta. Menceritakan tentang cinta kasih kita kepada sesama. Bisa kepada mama papa, bisa kepada teman, atau juga kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, kita meminta Tuhan untuk mengajar kita bagaimana melakukan kasih kepada sesama kita ya. Nanti kakak akan bercerita, ada ceritanya ya, tunggu aja kalau gitu ya. Oke adik-adik, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Adik-adik, mari kita mendengarkan cerita. Sebelum mulai cerita, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ajar kami agar kami boleh duduk diam dan juga mendengarkan. Dan terlebih, tolong kami agar kami boleh mengerti isi firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dan juga berkati kakak yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Itu adalah saling berbagi dan saling menolong antar sesama teman yang sedang kesusahan. Orang yang baik hati, Suka memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Ada seorang bapak sedang berjalan menuju kota Yeriko. Ia berangkat dari kota Yerusalem. Jalan itu amat sepi. Yang terdengar hanya suara siulannya saja. Tanpa diduga, datanglah sekelompok perampok yang merampas semua hartanya dan memukuli bapak itu sampai babak belur. Oh, kasihan bapak itu. Lukanya amat parah. Tapi jalan itu sepi. Siapa yang mau menolong saya ya? Pikirnya. Tolong, oh tolong aku, rintihnya. Hari amat panas dan ia amat kesakitan. Ada seorang imam lewat, tapi ia segera berjalan menjauhi bapak itu. Seakan-akan ia tidak melihat bapak itu sedang merintih kesakitan. Dan beberapa waktu kemudian, seorang Lewi lewat di jalan itu pula. Ih, saya gak mau bantu dia. Nanti saya repot. Ia segera menjauhi bapak yang sudah kepayahan karena lukanya yang amat parah. Oh, sakit sekali, tolong aku. Rasa sakit di tubuh bapak itu semakin menyengat. Kemudian orang Samaria melewati jalan tersebut. Ketika orang Samaria melihat bapak yang menderita ini, ia langsung berbelas kasihan dan tanpa berpikir panjang menghampiri bapak tersebut. Adik-adik, pada zaman itu orang Samaria adalah musuh orang Yahudi. Tetapi dia tidak mengingat hal itu. Sebaliknya, dia membalut luka orang yang diserang penyamun tersebut dengan penuh kasih. Setelah selesai membalut lukanya, orang Samaria itu kemudian menaikkan orang tersebut ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke penginapan. Sampai di penginapan, orang Samaria tersebut menjaga dan mengobati sang bapak hingga rasa sakitnya berkurang. Keesokan harinya, seorang Samaria itu menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan karena ada urusan lain yang harus dia tangani. Sebelum berangkat, ia berkata kepada pemilik penginapan itu, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Nah, adik-adik, menurut kamu, siapakah yang murah hati dari antara ketiga orang ini? Seorang imam, seorang Lewi, atau seorang Samaria? Kakak percaya adik-adik pasti sudah tahu jawabannya. Yuk, mari kita renungkan cerita ini dan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6 ayat 36. Sama-sama ya kita membacanya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yuk sekali lagi kita membacanya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita ya tentang orang Samaria yang murah hati. Waduh, kakak terharu banget lihat apa yang sudah dilakukan oleh orang Samaria tersebut kepada seseorang yang pada saat itu adik-adik dianggap musuh. Karena pada saat itu orang Samaria dan orang Yahudi bisa dikatakan tidak berdamai ya, tidak rukun. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut. Dia tidak melihat apakah yang ditolongnya itu adalah musuh atau teman, tetapi dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, tenaganya, waktunya, adik-adik, dia pergunakan untuk membantu orang Yahudi tersebut yang lagi terkena musibah. Nah adik-adik, dari cerita ini kita sama-sama belajar bagaimana kita mengasihi orang lain tanpa kita membeda-bedakan. Jadi kita juga tidak membedakan apakah dia harus satu suku, dia harus satu agama, apakah dia tetangga saya kenal atau tidak. Adik-adik, dari sini kita belajar bahwa kasih itu menembus banyak batasan adik-adik ya. Kita nggak kenal yang namanya lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang baik buat kita. Dia sudah mati di kayu salib, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Kak Dina, bukan hanya untuk adik-adik, bukan hanya untuk orang Indonesia atau bangsa lain adik-adik, tetapi untuk semua orang. Tuhan Yesus sudah mati untuk kakak, untuk adik-adik, untuk kita semua. Nah adik-adik, dari cerita ini juga kakak mendapatkan satu ayat yang bagus ya. Itu dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kakak bacain ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ini ada pikiran, Kak, saya nggak punya uang Kak, saya nggak bisa memberikan apa-apa Kak. Jangan khawatir, kita punya alat yang lain adik-adik untuk kita berbagi. Mungkin bukan dengan uang, tetapi adik-adik bisa memberikan dengan perhatian, dengan waktu adik-adik. Bisa misalnya dengan adik-adik ngajak chatting, telepon, atau sekarang ini kan banyak sosial media ya adik-adik ya yang menyediakan fasilitas message ya. Jadi adik-adik bisa tanya, apa kabarmu, bagaimana kabarmu, atau juga kalau aduh Kak, saya nggak punya handphone Kak, saya nggak punya sosial media Kak. Wah, adik-adik bisa dengan cara yang lain. Apa ya contohnya ya, yang paling bisa dan sangat memungkinkan bahkan semua orang bisa lakukan. Kira-kira apa? Adik-adik tahu? Iya betul, dengan berdoa. Adik-adik bisa berdoa untuk orang tersebut. Adik-adik, doa dengan sungguh-sungguh dinyatakan adik-adik dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar. Adik-adik ya, misalnya nih adik-adik pengen sekali melihat di jalan, aduh tadi saya melihat ada pengemis, mungkin adik-adik melihatnya dari jauh, atau mungkin adik-adik ngelihat ada orang yang jalannya tertati-tati, ada orang tua. Adik-adik
adik-adik mungkin gak sempat menghampiri orang tersebut, adik-adik bisa masukkan ke dalam pokok doa adik-adik. Adik-adik berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada orang itu. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, sesungguhnya ketika kita memberikan perhatian kepada orang lain, adik-adik sebenarnya sudah memperkuat diri adik-adik sendiri di dalam iman. Mengerti nggak maksudnya? Nah, maksudnya adalah ketika adik-adik memikirkan orang lain, membawa orang tersebut di dalam doa, adik-adik, sesungguhnya adik-adik sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri pernah mengatakan bahwa orang-orang yang lemah, ketika engkau mengunjungi orang-orang yang lemah, ketika engkau menghampiri orang-orang yang tidak berdaya, sesungguhnya kita sedang menghampiri Tuhan. Sesungguhnya kita sudah kita sudah memberikan bantuan kepada orang tersebut, kita sudah mendengar suara Tuhan, adik-adik. Jadi jangan pernah jemu kita berbuat baik, adik-adik ya. Kita nggak tahu kapan tiba waktunya kita akan menuai, kita nggak tahu. Kita nggak usah pikirin mengenai apakah nanti kita akan dibantu orang kah, atau bagaimana kah. Adik-adik nggak usah pikirkan, karena Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, karena Dia pasti selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia akan melepaskan segala rasa khawatir kita, adik-adik ya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah memikirkan hal-hal yang apa yang akan terjadi di kemudian hari, Kak. Kalau saya nanti kasih uang, aduh saya cukup nggak, Kak? Untuk jajan saya nanti kurang. Wah, iya benar. Memang ketika kita melakukan perbuatan murah hati, ada sesuatu memang yang harus kita bayar. Rasa keegoisan kita harus turunkan, adik-adik. Kita harus menurunkan, tidak memikirkan diri sendiri. Kita sama-sama yuk belajar untuk memikirkan orang lain juga. Kita sama-sama belajar untuk empati terhadap orang lain. Jadi dari firman ini, marilah kita semakin bermurah hati kepada orang lain. Kita ikuti teladan Tuhan Yesus yang sudah bermurah hati kepada kita, yang sudah menjaga adik-adik, mama, papa, kakak, adik ya, dan juga menjaga kita semua, sehingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan masih mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan kalaupun ada rasa khawatir di dalam hati, kalaupun ada rasa sedih, adik-adik, di dalam hati adik-adik bisa panjatkan kepada Tuhan dalam doa adik-adik, dan percaya Tuhan pasti akan jawab. Terima kasih adik-adik. Dan sekarang tiba saatnya kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Tasya. Membantu orang lain dan memberi makanan, minuman, dan uang secukupnya. Berbagi dengan teman, misalnya teman kita tidak membawa bekal ke sekolah, kita bagi makanan kita. Habis itu murah hati, juga saling menolong jika teman kita membutuhkan. Baik hati, dermawan, dan biasanya mereka selalu berbagi, menolong orang yang selalu kesulitan, dan juga menolong teman-teman yang kesusahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga sudah tadi bernyanyi memuji nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk acara Kamis Ceria ini. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik, taat, dan terus setia kepada Tuhan. Dan juga kami mau belajar untuk selalu mendengar kata-kata orang tua kami. Tuhan, inilah doa kami. Tolong Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan acara Kamis Ceria. Terima kasih ya adik-adik ya. Semoga acara ini bisa selalu kalian ikuti. Sampai jumpa di acara Kamis Ceria berikutnya. Bye-bye.
bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang.